Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel seputar matematika. Kali ini kita akan bahas tentang soal aljabar part 1 yang isinya adalah barisan deret untuk ujian TKA SMA 2025 menuju SNBP 2026. Ingin informasi terbaru? Silahkan di-subscribe. Barisan dan deret nomor 1. Barisan aritmetika memiliki suku pertama 3 dan beda 5. Suku ke-10 pada barisan tersebut adalah PK45, PKB46, C47, D48 atau KE49. Nah, ini rumus yang kita pakai adalah rumus dasar ya. Kita lihat rumus dasarnya adalah suku ke n dari suatu barisan adalah untuk barisan aritmetika ya, UN sama dengan A ditambah N kurang 1 kali B, di mana UN adalah suku ke N, A adalah suku awal, N itu suku ke N-nya, dan B itu adalah beda. Ya, di sini kita lihat suku pertama itu adalah 3 dan bedanya 5. Yang dicari adalah suku 10. Berarti A-nya 3, kemudian bedanya 5, ya suku awalnya 3, bedanya 5. Kemudian N-nya sama dengan 10. Sesuai rumus berarti U10 itu sama dengan 3 ditambah 10 kurang 1 kali 5. Dengan mudah kita hitung, ini 3 ditambah 9 kali 5 sama dengan 48. Maka jawaban yang tepat adalah bagian D, 48. Selanjutnya nomor yang kedua. Diketahui barisan UN dengan suku pertama 4 dan beda 7. Jika jumlah 10 suku pertama barisan ini adalah S10, tentukanlah nilai S10 kurang U7. Apakah A220, B289, C309, D429, dan E439? Dengan mudah kita jawab bahwa suku ke-7 barisan adalah U7 sama 4 ditambah 7 kurang 1 kali 7. Karena sudah rumusnya UN, rumusnya itu di nomor 1 kita bisa lihat. Jadi tidak saya tulis saja di sini karena saya sudah melihat di nomor 1. UN sama dengan A ditambah N kurang 1 kali B. Di mana di sini suku pertamanya 4, kemudian N-nya 7 dan bedanya 7. Sehingga menjadi U7 sama dengan 4 ditambah 7 kurang 1 kali 7, atau 4 ditambah 6 kali 7. 4 ditambah 42 sama dengan 46. Kemudian kita akan mencari S10 ya. Rumus untuk jumlah barisannya itu Sn sampai suku Kn itu adalah 1/2 kali N dalam kurung 2A ditambah N kurang 1 kali B. Dimana di sini dikatakan 10, berarti S10 sama dengan 1/2 kali 10 dikali 2 kali 4 ditambah 10 kurang 1 dikali 7. Atau menjadi 5 kali 8, 2 kali 4 8, 10 kurang 1 9, 9 kali 7 menjadi 5 kali 8 tambah 63, yang 9 kali 7 63. Kemudian 5 dikali 71, dan 63 tambah 8 adalah 71, itu sama dengan 355. Jelas S10 nya sama dengan 355. Selanjutnya S10 nya kita kurang dari dengan U7, berarti 355 dikurang 46, itu hasilnya adalah 309. Jadi jawaban yang cocok itu adalah bahagian C, 309. Jadi ini rumus umum untuk jumlah N suku pertama yang dihitung untuk barisan aritmatika. Selanjutnya nomor yang ketiga. Nah, sekarang kita beralih ke barisan geometri. Barisan geometri memiliki suku pertama A dan rasio R. Jika suku ketiga adalah 24 dan suku kelima adalah 96, tentukan nilai R pangkat 2. Apakah A2, apakah B3, atau C4, atau D5, atau KE6? Kita jawab. Ingat bahwa untuk geometri suku ke N-nya itu adalah UN sama dengan A, R, N, ke pangkat N kurang 1. Nah, seperti ini ya. UN sama dengan A kali R pangkat N kurang 1. Berarti U3 sama dengan A dikali R pangkat 3 kurang 1 sama dengan 24. Kan dikatakan jika suku ketiga adalah 24.
Nah, kemudian suku kelima berarti AR pangkat 5 kurang 1 sama dengan 96. Yang ditentukan adalah R kuadrat. AR kuadrat sama dengan 24. Kan AR kan 3 kurang 1 2 ya. Berarti AR pangkat 2. Kemudian AR pangkat 4 itu sama dengan 96. Kita bandingkan AR pangkat 4 per AR kuadrat itu perbandingannya adalah 96 berbanding 24. Kemudian kita coret. Jika bermanfaat, mohon di-share ya. A-nya mati, A-nya hilang, R-nya 2 hilang di sini, berarti sisanya adalah 2. Sehingga R kuadrat sama dengan 96 per 24 atau menjadi R kuadrat sama dengan 4. Nah, sedangkan di sini adalah R kuadrat. Maka jawaban cocok itu adalah bagian C sama dengan R4. Selanjutnya nomor yang keempat. Suatu barisan aritmetika memiliki jumlah n suku pertama Sn sama dengan 3n kuadrat ditambah 5n. Tentukan suku ke-8 dari barisan tersebut. Nah, kita untuk menentukan suku ke-8, sedangkan sini jumlahnya 8 suku ya. Jumlah n suku ya. Nah, sekarang kira-kira bagaimana caranya? Nah, jika kita menjumlahkan sebuah barisan ya, U1 ditambah U2 tambah U3 berarti S3 ya. Nah, sekarang kalau kita jumlahkan U1 ditambah U2 berarti S2. Nah, berarti kalau kita kurang S3 dikurang S2 menyisakan suku terakhir, itu U3. Nah, berarti rumus yang kita pakai adalah Sn dikurang Sn kurang 1 itu adalah Un. Ya. Berarti di sini kalau kita tulis Sn adalah 3n kuadrat tambah 5n, maka kita dapat menentukan suku 8-nya dengan cara menentukan dua suku ke-8 ya. Dengan ini rumus tadi yang saya sebut, UN sama dengan Sn kurang 1. Jadi kita tentukan suku 8 berarti 3 dikali 8 kuadrat ditambah 5 kali 8. Artinya 3 dikali 64 tambah 40 sama dengan 232. Nah, suku sebelum S8 adalah S7, berarti S7 sama dengan 3 kali 7 kuadrat tambah 5 kali 7 itu sama dengan 3 kali 20 3 kali 49 ditambah 35 itu sama dengan 182. Berarti U8 ya sama dengan 232 dikurang 182 itu sama dengan 50. Nah, kita ulangi kembali bahwa jumlah suku sebelumnya dikali dengan jumlah suku ke n-nya berarti dikurangi dengan suku sebelumnya, maksudnya itu adalah adalah menunjukkan suku ke n-nya. Ya, misalnya suku ke-8, kemudian suku sebelumnya suku ke-7. Jumlah suku ke-8 dikurang dengan jumlah suku ke-7 itu berarti menjadi suku ke-8. Ya, UN adalah suku ke n, Sn adalah jumlah suku ke n, kemudian kurang Sn kurang 1 jumlah suku sebelumnya. Satu sebelumnya ya. Nah, itu berarti sama dengan suku ke n. Nah, ini kita langsung saja masukkan S8, masukkan S7, kemudian S8 kurang S7 hasilnya adalah suku ke-8. Jadi jawaban yang cocok adalah pada bagian D, yaitu 50. Jadi kalau ada suku, jumlah suku, untuk menentukan suku ke n-nya adalah jumlah suku ke n dikurangi jumlah suku sebelumnya. Ya, jadi kalau 8 berarti kurang 7, suku ke 10 berarti kurang suku ke 9. Ya, suku ke 10 kurang suku ke 9 sama dengan U9. Nah, kalau di sini suku ke 8 kurang suku ke 7 sama dengan suku ke 8. UN sama dengan Sn dikurang Sn kurang 1. Selanjutnya nomor yang kelima. Barisan geometri memiliki rasio R. Jika U2 ditambah U4 sama 30 dan U3 sama 9, berapakah nilai R? Apakah A2, B3 atau C4 atau DD5 ataukah E sama dengan 6? Kita jawab. Rumus suku ke n untuk barisan geometri itu adalah UN sama dengan ARN kurang 1. Kemudian U2 di sini itu sama dengan AR N kurang 1 berarti 2 kurang 1 hasilnya adalah AR. Kemudian U3 dikali R 3 kurang 1
berarti AR kuadrat itu sama dengan 9. Kemudian yang selanjutnya AR U4 ada berarti AR pangkat 4 kurang 1 sama dengan AR pangkat 3. Karena di sini ada U4 ya. Sehingga U2 tambah U4 itu menjadi AR ditambah AR pangkat 3 sama 30 merupakan persamaan kedua. Yang jadi tadi yang pertama ini AR kuadrat sama dengan 9 merupakan persamaan pertama. Kemudian AR tambah AR pangkat 3 sama dengan 30 itu merupakan persamaan kedua. Suka dengan videonya? Like dong. Selanjutnya substitusi persamaan 1 ke persamaan 2 menjadi AR tambah AR pangkat 3 sama dengan 30. Ya, maka kita substitusi AR ditambah, kita pisahkan dulu menjadi AR kuadrat kali R. Nah, sementara AR kuadrat itu adalah 9. Jadi persamaan berubah menjadi AR ditambah 9 kali R sama dengan 30. AR kuadrat sendiri sama dengan 9 ya, persamaan pertama. Nah, kita isolasi A, jadikan sendiri, berarti A sama dengan 9 per R kuadrat. Substitusi lagi 9 per kuadrat pada dalam rumus AR tambah 9R ditambah 30. Hasilnya adalah 9 per R kuadrat kali R ditambah 9R sama dengan 30. Kemudian kita coret R-nya 1, sehingga di sini tersisa R-nya sama dengan 1. Sehingga persamaannya berubah menjadi 9 per R ditambah 9R sama dengan 30. Kemudian masing-masing kita kali dengan R. Hasilnya adalah 9R kuadrat. Jadi saya langsung dahulukan ini ke depannya menjadi 9R kuadrat ya. Kemudian ini 9 kali R, R-nya hilang menjadi 9, dan 30 kali R adalah 30R. Nah, setelah itu kita pindahkan ke sebelah 30R yang berubahlah menjadi persamaan kuadrat sama dengan 0. Sehingga untuk menyelesaikan ini kita pakai atau mencari akar-akarnya. Carilah dua bilangan ya, ada bilangannya dicari di sini 9 dengan 9 hubungannya. Kemudian dari 9R kuadrat kurang 30R ini tambah 9 untuk memfaktorkannya. Kita bagi 2 ya, menjadi 9R yang min 30 ini kita ubah menjadi 9R kuadrat dikurang 3R dikurang 27R ditambah 9. Nah, kita keluarkan 3R-nya. Untuk 3R kuadrat kurang 3R ini, 3R-nya ini kita keluarkan menjadi 3R dikali 3R kurang 1. Karena ini 9R kuadrat ini adalah 3R kali 3R ya. Kemudian 3R kali minus 1 ya, minus 3R. Kemudian 27R ini kita ubah menjadi 9. Kemudian 3R juga di sini. Karena 9 di sini ketika keluarkan min 9 kali min 1 hasilnya adalah plus 9. Ingin informasi terbaru? Silahkan di-subscribe. Nah, dari sini ada dua kelompok yang sama, 3R kurang 1 dengan 3R kurang 1. Ini bisa kita satukan menjadi 3R kurang 9 dikali 3R kurang 1, itu sama dengan 0. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa R-nya sama dengan sepertiga untuk ini, atau R-nya sama dengan 3. Nah, jawaban ini hanya mengacu pada yang ada. Jadi karena B sama dengan 3, sehingga jawaban cocok adalah B sama dengan 3. Belajar dengan tekun, karena setiap usaha hari ini adalah investasi untuk masa depanmu. Jangan pernah takut gagal, sebab kegagalan hanyalah batu loncatan menuju kesuksesan. Ingat, cita-cita tidak akan tercapai tanpa kerja keras, kesabaran, dan ketekunan. Fokuslah pada tujuanmu, jangan mudah menyerah, dan percayalah pada kemampuan diri sendiri. Setiap langkah kecil yang kamu ambil hari ini akan membawamu semakin dekat dengan impian besarmu. Tetap semangat dan jangan berhenti belajar. Matematika, Queen of Science. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.